Ini jambu siapa nih coba? Siapa yang bawa kesini tiba-tiba? Ini kayak mau jualan. Aku yakin nih kalau kita udah bilang bahwa ini adalah jambu yang bisa meningkatkan ketahanan tubuh, sampai sekarang nanti bakal laku sekali nih. Jadi nanti harga naik, hati-hati nih. Iya, makanya perhatikan baik-baik ini benar apa enggak nih ya. Jangan kemana-mana pemirsa, sempat perhatikan ya. Nah, ini bersama kita sudah ada siapa nih? Dokter Tulus, spesialis farmakologi klinik ya mengenai obat-obatan. Dokter Tulus, selamat siang. Selamat siang. Nah dok, ini katanya nih dok, masyarakat bilang jambu biji ini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini fakta atau mitos sih dok? Ini fakta. Fakta. Ya. Kenapa tuh dok? Di sini kandungan serat dan vitamin C-nya tinggi. Nah kemudian ada antioksidan juga yang mendukung supaya tidak terjadi kerusakan akibat radikal bebas. Gitu. Oke, pantesan aja ini masyarakat nih juga udah mulai nyari-nyari jambu ini katanya bisa menangkal virus corona nih dok. Ya, itu juga sebenarnya fakta ya, bisa mencegah terjadinya infeksi. Karena memang kalau dari penelitiannya ada kandungan flavonoid, itu antioksidannya, dia mampu kayak menghambat siklus hidup dari antimikroba gitu. Nah, kemudian ada seperti taninnya itu, dia juga termasuk antioksidan, dia mampu merusak dinding sel dari bakteri ataupun virus sehingga lama-lama kan akan mati ya. Betul, tapi itu hanya sebagai pelengkap nutrisi aja untuk mencegah supaya kita tetap daya tahan tubuhnya terjaga gitu, bukan sebagai antivirus. Ini makanya ini kita harus tahu dulu ya bahwa sekali lagi ditekankan, biasanya pemirsa hidup saya sudah pinter-pinter sih ya, bakteri dan virus itu berbeda ya. Kalau bakteri itu antibiotik atau antibakteri, lalu antivirus itu adalah untuk virus. Nah ini tadi sekali lagi bahwa ini manfaatnya untuk sebagai antimikroba dan juga antivirus itu adalah hal yang masih harus diteliti lagi. Betul, ya. diteliti lebih lanjut. Tapi secara umum, secara ini bilang punya manfaat antioksidan, berarti tetap punya manfaat kesehatan sebenarnya. Betul Ya. Jadi boleh aja kalau mau diminum, rasa gerges-gerges, ada rasa meriang-meriang, boleh diminum. Pelengkap nutrisi dok. Masih boleh ya, jadi nggak apa-apa ya. Oke, nah ini dok, ini kan ada yang merah, ada juga yang putih. Nah ini sebenarnya dari kedua ini yang mana sih dok yang lebih bagus nih? Pasti masyarakat penasaran nih dok. Tapi sesaat lagi dok, tetap di Hidup Sehat. Hidup Sehat. Setelah tadi pembahasan virus ini dikatakan sebagai self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri, namun manifestasinya adalah cukup berat. Kadang-kadang ada yang ringan, ada juga yang berat sekali. Karena itu tetap penting bagaimana kita menjaga imunitas atau kekebalan tubuh kita. Jangan sampai kita terkena dari infeksi virus ini ya. Nah tadi lanjut nih Dokter Sila, ada yang belum dijawab ya? Iya tadi belum dijawab nih sama Dokter Tulus. Jadi bagusan yang mana nih? Pemirsa nih penasaran, jambu merah kah atau jambu yang putih? Sebenarnya keduanya sama, memiliki kandungan serat, berbagai macam vitamin, terutama memang di jambu itu vitamin C-nya tinggi ya. Nah cuman memang kalau yang di jambu kristal ini, dia bijinya lebih sedikit, jadi akan lebih aman untuk yang lebih sulit menelan biji-bijinya itu. Oke, tapi karena banyak orang tuh yang lebih mencari nih jambu yang merah dok, apalagi yang putih itu tuh sulit digigit dok. Nah lebih segar kelihatannya merah ya, daripada pucat gini ya. Ya memang dengan merahnya, vitaminnya seperti vitamin C atau vitamin A-nya bisa jadi lebih tinggi ya di sini. Tapi sebenarnya sama manfaatnya, sama aja ya? Manfaatnya sama aja. Coba nih Dokter Sila misalnya dibilang pilih mana kan, lebih kelihatannya merah ya. Lebih menarik ya kelihatannya ya. Oke ya. Benar sih, aku juga lebih senang itu kelihatannya. Nah, jambu biji ini katanya banyak punya nutrisi penting ya. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Jambu biji? Jambu biji dong. Karena kan tadi pertama ada vitamin C-nya dan sebenarnya berbagai vitamin yang lain, juga vitamin A, C, E, kemudian ada antioksidannya. Tadi kan polifenol, alkaloid dan yang lainnya. Dan mineralnya yang membantu menjaga kesehatan dari tubuh kita gitu. Oke, dok ini ngomong-ngomong nih kalau misalnya ini kok warnanya kayak gini ya dok ya? Kayak krayon ya? Stabilo. Ini ada lagi dok, fakta atau mitos nih dok. Katanya jambu biji ini dapat mengatasi rasa nyeri dok. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Ada penelitiannya. Ya, tapi memang untuk nyeri yang ringan dok dan tidak disertai dengan penyakit yang lain. Sebanyak apa makannya jambu biji supaya bisa kayak gitu? Oh iya, ngomong-ngomong sebanyak apa, hati-hati kalau kebanyakan sembelit. Maksudnya kan kalau ada yang, aduh masa sakit nih lututnya misalnya, terus makan itu gimana?
Sebenarnya bukan ininya, tapi ke daunnya, lebih ke daunnya, Dok. Oh, daunnya, jadi daun jambu bijinya. Daun jambu biji. Akan lebih baik mungkin diekstrak, jadi dosisnya lebih tepat, Dok. Oke, ini mungkin masyarakat jadi penasaran nih, Dok. Mungkin ada yang diare terus malah jadi nyari jambu biji supaya untuk menangkal diarenya. Itu gimana, Dok? Ya, ini juga fakta. Nah, tapi untuk yang diarenya tidak terlalu berat dan dehidrasinya yang ringan saja ya. Kalau misalnya dia dengan penyakit yang infeksinya misalnya atau dengan penyakit yang lain, sebaiknya segera konsultasi ke dokter untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, gimana caranya jambu biji ini bisa untuk obat diare? Dia seperti obat diare, memadatkan fesesnya. Nah, sekarang terkait dengan coronavirus yang sedang mewabah, apa nih bagaimana tipsnya, kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tadi, bagaimana dengan jambu-jambu ini? Ya, tipsnya adalah silahkan konsumsi jambu biji sebagai tambahan dari pelengkap nutrisi kita sehari-hari, karena kandungan vitamin C-nya, antioksidannya memang tinggi, yang terbukti bermanfaat. Juga kandungan mineralnya seperti fosfor, kalsium, magnesium, dan yang lainnya menunjang supaya daya tubuh kita lebih baik ya. Tapi untuk dikonsumsi berlebihan tidak boleh, karena juga tadi akan pasti ada efek sampingnya dengan berlebihan. berlebihan. Berarti ini maksimal berapa banyak nih, Dok? Maksimal sebenarnya tidak ada pembatasan ya namanya itu. Supaya nggak diare, supaya nggak sembelit gitu kan. Nah, terutama hati-hati juga kalau memang memiliki penyakit yang seperti ada hemoroid kan gitu, atau gangguan saluran pencernaan gitu ya. Mungkin yang biasa makan satu atau dua cukup satu. Nggak usah dibukin, bawakan langsung juga bisa ya. Bisa dong. Ya, baik. Semoga ini semua menjadi informasi bagi semua pemirsa Hidup Sehat. Ingat bahwa hidup sehat menjadi kunci bahwa kita bisa melawan corona. Ingat, stay at home, kerja at home, tetap produktif di rumah. Saya kita bergotong royong untuk melawan virus corona. Saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Syalsa Sabila. Indonesia Hidup Sehat.